Baik, dalam video kali ini kita akan kembali membahas mengenai penyelesaian permasalahan pada database Classic Models. Ya, kalau dalam video sebelumnya kita hanya menggunakan satu tabel saja untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau dalam video kali ini kita akan menggunakan dua tabel, ya, dengan relasi one to many. Oke, kita langsung mulai dari yang pertama. Ya, tampilkan sales representatif dari setiap customer. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini saya akan melihat ke relasi dulu, ya, relasi antar tabelnya dulu. Oke, di sini dapat dilihat customers mempunyai kolom sales rep employee number. Ya, ini akan berhubungan dengan employees pada kolom employee number. Ya, jadi kita akan manfaatkan dua tabel ini. Oke, sales representatif dari setiap customer. Ya, berarti kita akan tampilkan dulu customer-nya. Customer name-nya. Ya, customer name-nya. Lalu saya ingin tampilkan employee name-nya. Employee name adalah dari first name dan last name, yang berasal dari tabel customers, ya, dijoinkan dengan tabel employees. Kita bisa on-kan, ya, di mana sales rep sama dengan employee number. Oke, kita akan lihat hasilnya. Ya, ini sudah tertampil setiap customer, siapakah sales rep employee number-nya. Ya, ini adalah penyelesaian permasalahan nomor 1. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 2. Tampilkan total pembayaran dari customer bernama Atelier Graphic. Ya, kita akan lihat relasinya dulu. Pembayaran ada di tabel payments. Ya, sedangkan customer name Atelier Graphic ada di tabel customer. Ya, maka kita perlu menjoinkan customer dengan payment. Ya, customer dengan payment dihubungkan dengan customer number. Ya, customer number yang ada di tabel payment dan customer number yang ada di tabel customers. Oke, kita langsung tampilkan saja. Karena ini adalah total pembayaran, maka bisa langsung saya sum amount from customers join payments using, ya, kita bisa menggunakan using karena nama kolomnya sama, customer number, tinggal kita tambahkan where customer name sama dengan Atelier Graphic. Oke, kita akan coba lihat hasilnya. Ya, total pembayaran yang dimiliki oleh customer name bernama Atelier Graphic adalah 22.314. Oke, ini adalah penyelesaian permasalahan nomor 2. Ya, kita akan langsung lanjut ke nomor 3. Nomor 3, tampilkan total pembayaran per tanggal. Kita akan lihat dulu relasinya. Ya, total pembayaran per tanggal berarti kita bisa ambil dari tabel payments. Ya, di situ terdapat payment date dan terdapat amount. Ya, sepertinya kita tidak perlu menjoinkan ke tabel manapun. Oke, kita akan coba. Berarti kita perlu menampilkan payment date-nya. Lalu sum amount-nya. Kita beri alias total from payments group by payment date. Nah, sepertinya cukup seperti ini. Kita copy. Kita pastekan di sini. Oke, sudah muncul hasilnya. Ini adalah total pembayaran per tanggal. Oke, ini menjawab pertanyaan nomor 3. Kita langsung lanjut ke nomor yang keempat. Tampilkan produk yang belum pernah terjual. Oke, kita lihat dulu relasinya. Produk yang terjual dapat terlihat di order details. Ya, sedangkan nama produk yang ingin kita tampilkan nanti, produk yang belum terjual ada di tabel products. Ya, berarti kita perlu melihat ke dua tabel ini. Ada dua cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan sintaks not in. Oke, yang pertama kita selesaikan dulu dengan sintaks not in. Berarti di sini saya tampilkan produk yang pernah terjual dulu. Yaitu adalah produk-produk yang berada di order details. Ya, berarti di sini saya akan tampilkan dulu select product code from order details. Nah, ini adalah produk-produk yang pernah terjual. Ya, akan kita lihat dulu bagaimana hasilnya.
Oke, cukup banyak ya. Ada 2996 rows. Cuman ini pasti masih double-double. Ya, akan kita distinct dulu agar nanti tidak double-double. Ya. Ketika di distinct hanya 109 rows. Oke, ini adalah produk yang pernah terjual. Berarti produk yang belum pernah terjual adalah not in. Ya, berarti di sini di mana produk code-nya belum pernah ada di order details, ya, alias belum pernah terjual. Kan kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah dapat terlihat bahwasannya produk yang belum pernah terjual adalah Toyota Supra. Ya, ini adalah cara yang pertama dengan menggunakan not in. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan left join. Kita akan melakukan left join antara tabel products dengan tabel order details. Oke, kita langsung kopikan yang ini saja. Lalu akan saya tambahkan satu kolom, yaitu order number. From products, left join, order details, using product code. Nah, untuk mendapatkan produk yang belum pernah dijual, ya, berarti order number-nya nanti adalah 0. Ya, ini adalah where order number is 0. Ya, karena dia belum pernah mendapatkan order number. Ya, seperti kita ketahui, sifat left join adalah mengikutkan semua yang ada di products. Lalu misalkan dia belum ada relasinya dengan order details, dia akan memberikan nilai 0. Ya, berarti di situ nilai 0 tersebut bisa kita manfaatkan untuk melihat bahwasannya produk yang ini belum pernah ada di order details atau belum pernah terjual. Ya, berarti ini bisa menjawab pertanyaan nomor 4. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, ini akan sama ya dengan not in tadi. Yang tertampil adalah Toyota Supra dengan order number-nya masih 0. Jika nanti misalkan yang ini is not 0, maka semua produk yang tertampil adalah produk-produk yang pernah dijual atau yang ada di order details. Ya, ini menyelesaikan permasalahan nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Tampilkan jumlah yang terbayar per tiap customer. Oke, kita lihat dulu relasinya. Ya, jumlah terbayar per tiap customer kita bisa lihat dari payments. Untuk melihat customer name-nya, kita bisa melihat di customers. Ya, berarti kita akan manfaatkan tabel customers dan tabel payments. Sepertinya ini hampir sama dengan nomor 2 tadi ya. Nomor 2 tadi akan saya copy saja. Di mana customer join payments ya, using customer number. Namun di sini langsung saya hilangkan where-nya dan saya berikan group by. Kita akan melihat pembayaran per customer, berarti kita akan group by dengan primary key-nya yaitu customer number. Lalu di sini akan saya tampilkan customer name-nya ya, atau mungkin juga customer number. Oke, customer number, customer name, sum amount, as total. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini sudah dapat terlihat ya. Setiap customer total yang pernah dibayarkan oleh dia adalah sekian. Ya, di group by berdasarkan customer number. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 6. Berapa order yang sudah pernah dibuat oleh Herku Gifts? Herku Gifts merupakan nama customer. Ya, kita akan lihat berapa order yang sudah pernah dia buat. Sebelum itu kita lihat dulu relasinya. Di sini ada tabel customer untuk mendapatkan customer dengan nama Herku Gifts. Lalu dia akan mempunyai orders. Ya, di tabel orders. Customer dan order dihubungkan dengan customer number. Oke, kita akan langsung buat query-nya. Berapa order? Berarti akan saya gunakan fungsi agregasi cacah, yaitu count. Ya, S jumlah order yang berasal dari customers join orders using customer number. Where customer name sama dengan Herku Gifts. Kita akan lihat hasilnya.
Ya, di sini sudah muncul bahwasannya Herku Gives melakukan order 3 kali. Ya, jika kita ingin lihat order apakah itu, kita bisa bintang di sini, ya, bintang di sini, atau mungkin kita tampilkan saja order numbernya. Ya. Ordernya apa saja, kita lihat. Ya, dia sudah pernah melakukan 3 kali order, ya, dengan nomor order 10181 sampai 10289. Oke, ini menyelesaikan soal nomor 6. Kita akan lihat nomor 7. Tampilkan karyawan yang ada di Boston. Kita akan lihat dulu relasinya, ya, bahwasanya di sini ada tabel employees untuk menampilkan karyawan-karyawannya. Lalu Bostonnya itu ada di office, ya, di kolom city. Berarti kita perlu menjoinkan antara employee dengan office. Kita akan tampilkan. Kita akan tampilkan namanya aja. Ya, concat, first name, last name, ya, di antaranya kita kasihkan spasi s, kita berikan nama, lalu berasal dari from employees, join office. Mereka dihubungkan dengan office code, ya. Di sini ada office code, lalu di sini di employees juga ada office code. Ya, ini dihubungkan dengan office code. Where? City sama dengan Boston. Kita akan lihat hasilnya. Oke, terdapat 2 karyawan, yaitu Julie Virelli dan Steve Patterson, yang bekerja di Boston. Oke, ini menyelesaikan permasalahan nomor 7. Ya, selanjutnya kita akan lihat nomor 8. Tampilkan pembayaran atas customer yang lebih dari 100.000. Urutkan dari pembayaran yang tertinggi. Pembayaran atas customer bisa kita lihat dari tabel payments. Karena yang di sini tidak ditampilkan total, ya, berarti kita tidak usah summary-kan. Ya, berarti di sini adalah pembayaran tiap-tiap ordernya. Oke, kita akan coba query-kan dulu. Ya, berarti di sini saya bisa tampilkan yang pertama customer name. Lalu misalkan di sini ada amount-nya. Ya, yang berasal dari customers, join payments, using customer number, di mana amount-nya lebih dari 100.000. Ya, lalu bisa kita orderkan berdasarkan pembayaran yang tertinggi. Berarti kita bisa order amount descending. Ya, akan kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah dapat terlihat terdapat 5 customer, ya, yang jumlah ordernya atau total pembayaran ordernya itu di atas 100.000. Ya, dan di sini sudah saya urutkan dari yang tertinggi. Oke, ini menyelesaikan permasalahan ke-8. Lalu selanjutnya ke-9. Tampilkan nilai dari order yang statusnya on hold. Kita akan lihat dulu relasinya. Status order ada di tabel orders, ya, di kolom status. Sedangkan nilai dari order ada di tabel order details. Ya, nilai akan kita simpulkan dari quantity order dikali price each. Ya, summary dari quantity order dikali price each. Itu adalah nilai dari order. Ya, berarti kita membutuhkan 2 tabel ini, ya, tabel orders dan tabel order details. Ya, kita akan lihat dulu. Ya, selectnya akan kita tanggalkan dulu. Kita ke from dulu, from orders, join order details. Kolom yang akan kita gunakan sebagai foreign key adalah order number. Ya, di kedua tabel memiliki order number. Di mana statusnya masih on hold. Ya, lalu kita ingin tampilkan nilai dari ordernya. Ya, berarti kita perlu summary-kan quantity ordernya dikalikan dengan price each. Oke, kita akan lihat hasilnya. Ya,
Ya, nilai order yang statusnya on hold adalah 169575 ya. Kalau misalkan kita ingin detailkan tiap-tiap order numbernya, kita bisa berikan group by. Ya, ini adalah order-order yang masih on hold ya, dengan nilai ordernya masing-masing. Ya, kita bisa gunakan kalau misalkan ingin mensummarikan semua ya, kita tidak usah berikan group by. Kalau misalkan kita ingin tiap order numbernya, kita bisa berikan group by pada order numbernya. Oke, ini menjawab pertanyaan nomor 9 ya. Lalu yang terakhir, nomor 10. Tampilkan jumlah order on hold untuk tiap customer. Berarti kita bisa lihat relasinya dulu ya. Di sini ada customers dan di sini ada order. Ya, saya ingin menampilkan jumlah on hold untuk tiap customer. Berarti kita bisa manfaatkan dua tabel ini, customer dan order. Kan kita lihat dulu from-nya. From-nya berasal dari customers. Join orders using customer number. Di mana statusnya? Masih on hold. Tampilkan jumlah order on hold untuk tiap customer. Berarti di sini bisa saya tampilkan customer name-nya. Lalu di sini saya tampilkan count-nya. S status on hold. Lalu bisa saya group berdasarkan customer number-nya untuk menampilkan tiap customer. Oke, kita akan lihat hasilnya. Ya, di sini sudah tertampil bahwasannya tiap-tiap customer ini memiliki order yang masih on hold ya, dengan jumlah semuanya 1. Ya, ini adalah contoh penyelesaian permasalahan dalam database classic model dengan dua tabel atau lebih dengan relasi one to many.